Assalamualaikum, saya Karnawadi absen 39. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Australopithecus africanus. Australopithecus africanus adalah fosil homini pertama yang ditemukan di Afrika. Australopithecus berasal dari kata Australis yang berarti selatan dan Pithecus yang berarti kera, sehingga Australopithecus adalah kera dari selatan. Berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul oleh para paleontologi dan arkeologi, Australopithecus diperkirakan berkembang sekitar 4-2 juta tahun yang lalu. Fosil Australopithecus africanus pertama kali ditemukan pada tahun 1924 di Taung Bechuanaland, Afrika Selatan. Fosil ini ditemukan dalam endapan breksi Gua Kars di Taung, lalu diidentifikasi dan diberi nama Australopithecus africanus. Penemunya adalah Raymond Dart yang memberi nama spesies pertama ini sebagai anak taung atau the taung child, karena ia berpendapat bahwa fosil ini berasal dari manusia yang masih sangat muda dan memiliki penampakan menyerupai manusia. Raymond Dart adalah kepala Departemen Anatomi di University of the Witwatersrand di Johannesburg, Afrika Selatan. Wah, keren bukan? Temuan tengkorak yang berasal dari taung ini menunjukkan individu yang memiliki susunan mirip manusia dengan gigi taring sejajar dengan gigi lain dan bentuknya terregulasi. Susunan giginya menyerupai Australopithecus afarensis. Bentuk tengkorak yang relatif tipis dengan bentuk muka yang besar, berdahi landai dengan tulang kening yang terlihat jelas menonjol. Penemuan-penemuan selanjutnya menunjukkan bahwa Australopithecus memang benar-benar memiliki wajah seperti kera. Selain itu, penemuan manusia purba Australopithecus africanus terjadi di Streckfontein pada 1935, Matapansgat pada tahun 1948 dan di Gladivale pada 1992. Akan tetapi, bagian tubuh yang ditemukan hanya berupa fosil tengkorak kepala dengan ukuran sama atau lebih kecil dari simpanse yang sering kita temui saat ini. Namun, sisa-sisa fosilnya menunjukkan bahwa Australopithecus africanus memiliki bentuk yang lebih dekat dengan manusia modern dibandingkan dengan Australopithecus afarensis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari Australopithecus africanus. Spesies ini termasuk jenis hominid awal yang hidupnya sekitar 3-2 juta tahun yang lalu, tepatnya pada era Pliocene. Memiliki ciri-ciri fisik antara lain memiliki volume otak sekitar 435-530 cc. Beberapa bagian posorbital terdesak. Gigi taring kecil dan tidak memiliki diastema. Lapisan emel gigi tebal. Barisan gigi rata. Tangannya relatif panjang. Tulang jari-jari tangan dan jari-jari kaki agak melengkung. Rata-rata jari-jarinya panjang seperti manusia. Lumpar melengkung. Dan yang terakhir, batang lengan femur bersudut ada pada lutut di atas kaki. Bagaimana sih kemampuan berbahasa mereka? Dan apa saja alat-alat yang digunakan untuk bertahan hidup? Ternyata Australopithecus africanus diyakini tidak mampu berbahasa, tetapi seperti primata lain, mereka hampir pasti memiliki komunikasi vokal. Menurut Rolf Kuam dari Binghamton University, pergeseran sensitivitas pendengaran akan membantu mereka dalam hidup di lingkungan terbuka, di mana suara cepat menghilang. Pola pendengaran mereka sangat bermanfaat ketika berada di alam terbuka bebas seperti padang rumput dan terlibat dalam komunikasi jarak pendek. Kemudian ditemukan juga kumpulan tulang belulang hewan seperti tulang panjang dan berdali gigi. Nah, di sini dimungkinkan bahwa tulang-tulang tersebut dijadikan alat oleh Australopithecus africanus sebagai pertahanan diri. Seperti contohnya, tulang panjang digunakan untuk tongkat dan berdali gigi digunakan sebagai gergaji atau pengkikis.
Itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.